Apakah kalian mendengar suara hujan ini? Suara hujan ini sangat mengganggu, kan? Abaikan suara hujan yang terdengar ini dan cukup fokus pada suara saya dan apa yang akan saya jelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dan Zulfa Kumala dari mahasiswa program studi bahasa dan sastra Arab semester 3. Di dalam video ini dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang naskah kuno. Tujuan saya membuat video ini untuk memberitahu kepada teman-teman semua untuk lebih mengenal naskah kuno dan cara merawat. Naskah kuno. Naskah kuno adalah dokumen yang bahan tulisan tangan atau yang biasa kita kenal sebagai manuskrip. Di dalam naskah kuno itu terdapat ajaran-ajaran hidup atau nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam naskah kuno juga terdapat tentang mengenai cerita-cerita ataupun sejarah-sejarah yang terjadi di masa lampau yang dapat kita ambil hikmahnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sejarah ataupun cerita yang terdapat dalam naskah tersebut. Nah, biasanya cerita yang terdapat di dalam naskah kuno itu ada yang berbentuk cerita dan ada juga yang berbentuk sajak yang memiliki nada atau yang biasa disebut dengan tembang. Bahan tulisan naskah kuno itu bermacam-macam. Tulisan yang terdapat di dalam naskah itu biasa ditulis secara manual atau menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan mesin cetak. Bahan penulisan naskah itu biasa memakai kertas, luang ataupun daun lontar. Nah, untuk tintanya itu dari pelepah pisang yang disebut dengan mangsi. Biasanya di lingkungan pesantren dulu itu disebut dengan sabak. Nah, untuk perawatan naskah tersebut biasanya banyak disimpan di museum-museum sejarah. Di dalam sana terdapat sebuah naskah-naskah kuno yang tersusun rapi dan dijaga dalam perawatannya. Dan ada juga dalam perpustakaan-perpustakaan besar di situ. Karena dalam situ banyak naskah-naskah yang masih terawat. Dikatakan sebuah naskah kuno ketika naskah tersebut sudah berusia 50 tahun, sekitar 50 tahun. Nah, cara merawat naskah itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu perawatan naskah dengan cara fumigasi. Nah, fumigasi ini adalah disemprotkan bahan pengawet kepada naskah tersebut atau memberikan wangi-wangian. Nah, proses fumigasi ini dilakukan dengan cara fogging anti rengat atau anti rayap yang dilakukan selama 3 hari di dalam ruangan tertutup. Kemudian proses perawatan naskah yang selanjutnya yaitu laminasi. Nah, laminasi ini adalah proses perawatan naskah yang dilapisi oleh kertas transparan kemudian dilem agar tidak mudah rapuh. Selanjutnya yaitu proses perawatan naskah yang ketiga yaitu dengan cara scanning, yaitu setiap lembar dari naskah itu di-scan, kemudian di-scan agar saat ada lembar naskah yang hilang ataupun rusak itu bisa dilihat dari proses scanning tersebut. Kemudian proses selanjutnya yaitu ada juga proses perawatan naskah yang itu mikrofilm. Nah, mikrofilm itu naskah itu difoto setiap lembar per lembarnya. Sepertinya hampir sama proses Proses perawatan mikrofilm ini hampir sama dengan proses digitalisasi naskah. Jadi, digitalisasi naskah itu adalah proses pengalihan naskah dari bentuk asli ke dalam bentuk digital dengan cara memfoto setiap lembarnya menggunakan kamera. Nah, dalam digitalisasi naskah itu dibutuhkan 2 perangkat. Nah, apa aja itu perangkatnya? Ada 2, yaitu perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, perangkat keras dan lunak apa aja? Perangkat keras yaitu seperti laptop, kamera digital, tripod, dan juga lampu lighting. Kemudian kalau perangkat keras yaitu berupa JPG atau PDF. Nah, manfaat dari proses digitalisasi naskah yaitu memudahkan
memudahkan akses bagi peneliti, kemudian untuk menyelamatkan baik fisik maupun informasi yang ada di dalam naskah tersebut. Kemudian membaca naskahnya itu mudah dipahami dan bisa dilihat dari hasil digitalnya itu mudah diakses kembali. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan tentang mengenai naskah kuno, mungkin dari teman-teman ada merasa penjelasan saya rada sedikit belibet begitu, atau terdapat kesalahan-kesalahan kata. Mungkin dari teman-teman bisa melihat atau mendengarkan, menyimak penjelasan-penjelasan tentang mengenai naskah kuno dari teman-teman saya yang membahas tentang naskah kuno juga. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.